Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam dokter. Selamat siang Pak. Perkenalkan saya Dokter Imam yang bertugas di klinik pada hari ini ya Pak. Baik dok. Sebelumnya di sini yang berobat siapa ya Pak? Iya dok, itu anak saya dokter. Bapak ya. Kalau boleh dibantu untuk identifikasi data dirinya dulu ya Pak. Baik dok. Dengan siapa nama anak Pak? Alex dok. Alex. Usianya Pak? 3 tahun dokter. 3 tahun ya Pak. Kalau boleh tahu Bapak tinggalnya di mana? Jalan Burang dalam dok. Jalan Burang-Burang. Kalau untuk asal Bapak suku itu dari mana? Dari Sunda dokter. Berarti orang asli sini ya Pak? Iya dok. Bandung. Oke Pak. Baik Pak, jadi nanti kita akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk anak Bapak, untuk mengetahui apakah ada alergi yang diderita oleh anak Bapak dan organ mana yang diserangnya ya Pak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaannya. Anak Bapak nanti diletakkan di meja pemeriksaan dan kita akan periksa ya Pak. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada dokter. Baik Pak, silakan ya Pak untuk pemeriksaan. Baik dok. Baik, di sini saya sudah melakukan cuci tangan dan sudah menggunakan hand glove. Selanjutnya kita akan memeriksa dari keadaan pasien. Untuk pertama kita periksa dulu keadaan awal pasien dari keadaan umum yang terlihat, apakah pasien dari cara melihatnya atau cara menatapnya, cara dia bicara ataupun cara dia menangis. Kemudian perhatikan juga bagaimana cara dia bernafas, serta perhatikan apakah ada kelainan pada kulitnya, apakah terdapat pucat, sianosis atau bahkan kemerahan. Kemudian kita lihat juga penampilan umum pasien dari seberapa sakit terlihat si pasien. Di sini terlihat bahwasanya pasien ini mengalami gejala dengan penurunan kualitas harian dan kegiatan yang dimana tanpa tanda dan gejala. Jadi pasien ini sedang mengalami sakit akan tetapi tidak parah. Kemudian kita lakukan pengukuran dari tanda-tanda vital yang dimana kita pertama akan mengukur tekanan darah pasien terlebih dahulu atau tensinya terlebih dahulu. Bentar ya dek. Baik, untuk tekanan darahnya normal 110/70. Selanjutnya kita lihat dari respirasinya berapa kali per menitnya. Respirasinya normal. Kemudian kita juga cek suhu dari pasien. Untuk mengeceknya di bagian aksila. Bentar ya dek. Hingga berbunyi bip. Baik, untuk suhunya normal 36,5. Selanjutnya kita cek juga dari penampilan kulitnya, apakah terdapat ruam atau edem. Jika edem, apakah terdapat nyeri tekan. Kemudian kita perhatikan di bagian kepalanya, kita perhatikan struktur kepalanya, kemudian distribusi rambutnya, apakah rambut terdapat rontok. Untuk tadi ini tidak ada. Kemudian kita perhatikan juga di area wajahnya, apakah terdapat edem atau pembengkakan. Kemudian kita lihat juga
pada lipatan infraorbital apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian kita juga lihat wajah dalam keadaan mulutnya terbuka, punten deh mulutnya bisa dibuka. Nah kemudian kita lihat apakah daerah wajah pasien ini terdapat kedutan atau rasa sakit juga yang menyebabkan pasien itu nangis. Kemudian kita lihat daerah matanya di bagian siklit apakah terdapat serosa, mukoid atau mukopurulen. Kemudian kita lihat pada bagian kelopak matanya apakah terdapat edem atau tidak. Baik, tidak ada. Kemudian kita lihat pada konjungtiva bulbinya apakah berair dan apakah hiperemia. Tidak ada. Lihat juga pada konjungtiva tarsal pada eversi apakah edem, hiperemia atau merah matanya. Kemudian lihat juga apakah ada pembuluh darah yang terlihat. Kemudian apakah ada papil pinpoint atau penyempitan pupil mata. Setelah itu kita perhatikan di hidungnya apakah hidungnya ini berair atau ada serosa, mukoid atau mukopurulen. Apakah pasien bernafas dengan cara mengendus atau normal. Kemudian lihat juga perlipatan hidung melintang apakah berpigmen. Kemudian kita lihat juga apakah ada pembesaran di hidungnya, dan lihat juga apakah terdapat lendir di hidungnya. Jika ada itu terlihat pucat kebiruan atau tidak. Selanjutnya kita lihat bibir dari pasien, punten ya dek. Kita lihat mulutnya, bagian terluar dulu kita lihat dari bibirnya. Kemudian kita lihat juga bagian giginya, punten deh, boleh dibuka mulutnya. Oke, kita lihat apakah susunan gigi atau rahangnya terlihat normal atau tidak. Kemudian kita lihat juga dari bagian langit-langit mulut si ade ini apakah langit-langit mulutnya terlihat melengkung tinggi atau tidak. Lalu kita lihat lidahnya, punten deh, lidahnya boleh dikeluarin. Nah kita lihat lidahnya apakah terdapat bintik-bintik putih atau ada kelainan di lidahnya. Selanjutnya kita lihat dari lehernya. Di lehernya ini kita lihat apakah retraksi supraasternal, terlihat pernafasan saat kulit tengah leher seperti tersedot atau tarikan trakea. Kemudian kita lihat juga retraksi supraklavikula, itu terjadi pada bagian leher di atas tulang selangka di sini. Terlihat apakah ada kelainan. Kemudian kita lihat apakah kita lihat inspeksi toraksnya dari ujung kaki. Kita lihat dari sini ke atas. Nah kita lihat bentuk gerakannya apakah simetris atau asimetris. Kemudian kita lihat dada baronnya apakah terlihat bentuk kelainan yang menonjol atau membulat di bagian dadanya. Kemudian kita lihat juga retraksi interkostal, itu dia bekerja lebih atau normal atau bekerja lebih, itu terlihat saat bernafas, itu bentuknya lebih ke dalam. Dan subkostal itu perutnya tertarik ke bawah tulang rusuk, jadi si adanya kan perutnya tertarik ke dalam ke arah tulang rusuk itu. Kemudian kita lihat juga kita lihat paru-parunya menggunakan stetoskop, kita dengarkan apakah suara nafasnya normal atau abnormal. Punten ya deh. Dari sini kita dengar suara nafas vesikuler, yaitu suara nafas yang sebagian besar terdengar di paru-parunya. Jika suara nafasnya abnormal itu akan terdengar mungkin mengi atau bisa stridor. Setelah itu kita periksa juga jantungnya, apakah jantungnya ini reguler atau irreguler. Baik, untuk jantung ini dan pernafasannya normal. Lalu kita lihat dari perutnya, kita inspeksi okultasi menggunakan stetoskop juga, apakah terdengar bunyi usus yang sedang bekerja. Bentar ya dek. Oke, untuk KD ini normal. Selanjutnya kita periksa bagian anogenitalnya, apakah terdapat edem atau hiperemia, erosi atau ekskoriasi. Punten ya dek, punten pak anaknya, kita lihat dulu di bagian genitalnya ya, periksa apakah ada kelainan. Baik, untuk KD ini alhamdulillah tidak ada. Selanjutnya kita periksa juga ekstremitis di bagian palmar dan plantar. Kita lihat bagian tangannya, apakah tangannya ini lembab atau dingin atau berkeringat. Kemudian kita periksa juga jari-jari pasien,
setinggi jantung segini, kemudian tekan salah satu ujung jari sampai memucat, lalu lepaskan. Penundaan lebih dari 2 detik dikaitkan dengan perfusi, jadi aliran darahnya kurang baik. Jika ada penundaan dalam waktu darahnya kembali normal. Baik, untuk pemeriksaan adik ini sudah selesai ya Pak. Adik ini mungkin ada sedikit ada sakit, ada gejala sakit yang sedang, akan tetapi tidak akan mengganggu kesehariannya. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan jika memang diperlukan obat akan kita berikan obat. Sekian pemeriksaan dari saya untuk hari ini Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.